Cirebon, kota wali yang menawan dengan pesona budaya dan sejarahnya. Cirebon, sebuah kota yang terletak di Jawa Barat, Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan beragam yang telah mempengaruhi perkembangan budaya dan agama di wilayah ini. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 39,44 km persegi. Cirebon dikenal dengan berbagai julukan, seperti Kota Wali dan Kota Udang. Julukan Kota Wali merujuk pada sejarah penyebaran Islam di Cirebon oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Sementara itu, julukan Kota Udang merujuk pada sejarah awal berdirinya Cirebon sebagai kota pelabuhan, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pencari udang rebon. Cirebon memiliki daya tarik yang tak tertandingi dengan perpaduan antara budaya Jawa, Sunda, dan Arab. Selain itu, keunikan seperti tata letak bangunan dan berbagai benda peninggalan bersejarah menjadi daya tarik yang menawan. Cirebon, sebuah kisah tentang air, udang, dan persatuan. Cirebon, sebuah kota di Jawa Barat, Indonesia, memiliki sejarah dan asal-usul yang unik dan menarik. Nama, Cirebon, sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda, yaitu cai, yang berarti air, dan rebon, yang berarti udang kecil. Ini mencerminkan hubungan erat antara kota ini dengan sumber daya alamnya, khususnya air dan udang rebon, yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Pada awalnya, Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Dukuh ini kemudian berkembang menjadi sebuah desa yang ramai. Seiring berjalannya waktu, desa ini semakin berkembang dan menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting di wilayah tersebut. Nama, Caruban, yang dalam bahasa Jawa berarti bersatu, diberikan untuk merayakan persatuan dan kerjasama antara penduduk setempat dalam membangun dan mengembangkan desa ini. Nama ini mencerminkan semangat gotong royong dan kerjasama yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Sejarah dan asal-usul nama Cirebon ini tidak hanya memberikan kita gambaran tentang bagaimana kota ini didirikan dan berkembang, tetapi juga memberikan kita wawasan tentang nilai-nilai dan budaya masyarakatnya. Ini adalah kisah tentang bagaimana air dan udang rebon, dua sumber daya alam yang sederhana, dapat menjadi inspirasi untuk nama sebuah kota. Ini juga adalah kisah tentang bagaimana semangat persatuan dan kerjasama dapat membantu sebuah komunitas untuk tumbuh dan berkembang. Cirebon, transformasi dari dukuh kecil hingga menjadi kerajaan yang megah. Cirebon, sebuah kota yang kini berdiri dengan megah di Jawa Barat, memiliki sejarah panjang dan menarik tentang bagaimana ia bertransformasi dari sebuah dukuh kecil menjadi kerajaan yang megah. Pada awalnya, Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa, seorang tokoh yang dikenal karena kebijaksanaannya, membangun dukuh ini dengan harapan menjadi tempat yang damai dan makmur. Dengan kerja keras dan dedikasi, dukuh ini perlahan-lahan berkembang menjadi desa yang ramai dan makmur. Dari sumber sejarah diketahui bahwa Ki Gedeng Tapa adalah salah satu dari 4 putra Mahaprabu Niskala Wastukancana dari Dewi Mayangsari. Ia adalah adik bungsu dari Prabu Dewa Niskala, penguasa kerajaan Galuh. Kakak-kakaknya yang lain adalah Ki Gedeng Sindangkasih, penguasa Sindangkasih, dan Surawijaya Sakti, sang penguasa Singapura. Namun, perjalanan Cirebon tidak berhenti di sana. Kemudian, pendirian kerajaan Cirebon dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang, anak dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Pangeran Cakrabuana, yang dikenal karena keberaniannya, memimpin transformasi Cirebon dari desa yang ramai menjadi kerajaan yang megah. Pangeran Cakrabuana membangun kerajaan ini dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, ia berhasil membawa Cirebon ke era keemasan, di mana kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan budaya di wilayah tersebut. Sejarah pendirian Cirebon ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana sebuah komunitas dapat berkembang dan bertransformasi melalui kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas. Ini adalah cerita tentang bagaimana dukuh kecil dapat berkembang menjadi desa yang ramai, dan kemudian bertransformasi menjadi kerajaan yang megah. Cirebon,
menyelami keindahan peninggalan sejarah Keraton Kasepuhan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Cirebon, sebuah kota di Jawa Barat, Indonesia, dikenal dengan peninggalan sejarahnya yang berharga. Dua di antaranya yang paling menonjol adalah Keraton Kasepuhan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Keraton Kasepuhan adalah keraton tertua di Cirebon dan menjadi simbol penting dari sejarah dan budaya kota ini. Keraton ini terletak di Kelurahan Kesepuhan, Lemah Wungkuk, Cirebon. Keraton ini didirikan pada masa pemerintahan Pangeran Cakrabuana dan kemudian berkembang di bawah pemerintahan Pangeran Mas Zainul Arifin pada tahun 1529. Keraton ini memiliki museum yang cukup lengkap dan berisi benda pusaka dan lukisan koleksi kerajaan. Keraton Kasepuhan juga dikenal dengan arsitektur dan tata letak bangunannya yang unik dan bersejarah. Halaman depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan terdapat pendopo di dalamnya. Bagian dalam keraton ini terdiri dari bangunan utama yang berwarna putih. Di dalamnya terdapat ruang tamu, ruang tidur dan singgasana raja. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang juga dikenal sebagai Masjid Agung Cirebon, merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, tepatnya pada tahun 1498 m. Masjid ini menampilkan arsitektur yang unik dan menarik. Dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Jawa, masjid ini memiliki atap berbentuk limas dan tidak dipasangi momolo, mahkota masjid. Menurut legenda, pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa hanya memakan waktu 1 malam. Nama, Sang Cipta Rasa, sendiri memiliki makna yang mendalam. Sang berarti keagungan, cipta berarti dibangun, dan rasa berarti digunakan. Ini mencerminkan filosofi bahwa masjid ini dibangun untuk digunakan oleh umat Islam dalam menjalankan ibadah mereka. Salah satu legenda yang populer di Cirebon adalah kisah Baridin dan Ratminah, yang mirip dengan kisah Romeo dan Juliet. Cirebon memiliki berbagai kuliner khas yang lezat dan unik, di antaranya nasi jamblang. Nasi ini menjadi ikon kuliner khas Cirebon. Nasi jamblang disajikan dengan berbagai lauk pauk yang bisa dipilih sesuai selera. Nasi lengko. Nasi lengko adalah makanan khas Cirebon yang hampir sama dengan nasi jamblang. Tahu gejrot. Tahu gejrot adalah makanan khas Cirebon yang terbuat dari tahu yang digoreng dan disajikan dengan saus yang pedas dan manis. Empal gentong. Empal gentong adalah makanan khas Cirebon yang terbuat dari daging sapi atau kambing yang dimasak dengan bumbu-bumbu khas dalam gentong tanah liat. Mie koclok. Mie koclok adalah makanan khas Cirebon yang terbuat dari mie yang disajikan dengan kuah kental dan berbagai topping seperti ayam, telur, dan sayuran. Demikianlah narasi tentang kota Cirebon, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Semoga informasi ini memberikan gambaran yang mendalam dan menarik tentang kota Cirebon. Segala kebenaran detailnya kita serahkan kepada Allah, Tuhan yang memiliki kisah kehidupan.